Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Herdanto Tribabu Sukmahadi dengan NPM 230310100002 dari Paralel A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait fugasitas dalam rangka memenuhi tugas untuk evaluasi akhir semester mata kuliah Termodinamika 2. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan fugasitas. Jadi, untuk fugasitas sendiri itu merupakan besaran termodinamika yang menyatakan kecenderungan fluida untuk berpindah dari suatu sistem atau suatu fasa. Jadi, fugasitas sendiri itu menggambarkan perilaku-perilaku dari fluida pada keadaan tidak ideal. Jadi kalau misalkan pada keadaan ideal, teman-teman di sini bisa menggunakan persamaan gas ideal yaitu PVNRT. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu seperti suhu kritis, kemudian tekanan yang sangat tinggi, itu di sini teman-teman sudah tidak bisa menggunakan persamaan gas ideal, melainkan sudah mendekati perilaku-perilaku non-ideal yang nantinya akan didekati dengan fugasitas itu sendiri. Sebetulnya fugasitas itu hampir-hampir mirip dengan yang namanya tekanan. Akan tetapi, tekanan itu berlakunya pada keadaan ideal, sedangkan yang kita akan dekati di sini adalah keadaan non-ideal, seperti itu. Nah, salah satu contoh fugasitas itu apa sih? Jadi, contoh fugasitas yang paling kita sering temui pada kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah ketika kita membuka botol minuman yang bersoda, seperti itu. Nah, jadi ketika botol dibuka, itu tekanan yang ada di lingkungan atau di luar botol itu akan menurun secara tiba-tiba yang nantinya akan menyebabkan fugasitas CO2 yang ada di luar udara itu menjadi lebih rendah dibandingkan CO2 yang terdapat pada minuman bersoda seperti itu. Nah, akibat perbedaan fugasitas ini nantinya CO2 itu akan cenderung keluar dari larutan untuk mencapai kesetimbangan. Sehingga seperti yang kita biasa amati pada minuman bersoda, itu nantinya akan muncul gelembung-gelembung karbon dioksida seperti itu. Jadi ketika minuman bersoda ini ingin mencapai kesetimbangan antara CO2 yang ada di dalam botol dan di luar botol, nah di situ kita dapat menggunakan pendekatan melalui fugasitas dari gas CO2 itu sendiri. Seperti itu, teman-teman. Nah, mengapa penting diperlukannya fugasitas ini? Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, sistem itu tidak bisa dianggap selamanya itu ideal. Ada keadaan-keadaan tertentu yang membuat sistem ini tidak ideal, seperti itu. Nah, maka dari itu, ketika kita ingin mengamati perilaku fluida seperti menguap, mendidih, menyublim, dan lain sebagainya, itu kami di sini memerlukan yang namanya fugasitas. Seperti itu, teman-teman. Oke, kapan kita menggunakan fugasitas? Yang pertama, sistem tidak ideal. Yang kedua, itu tekanan tinggi. Yang ketiga, suhu kritis. Kemudian, persamaan gas ideal sudah tidak lagi akurat. Nah, jadi kalau misalkan untuk mengamati perilaku-perilaku fluida, khususnya gas, itu kan kita biasanya menggunakan persamaan gas ideal. Tapi ketika persamaan gas ideal itu sudah tidak lagi akurat, kita bisa menggunakan yang namanya persamaan fugasitas. Nah, apa persamaan fugasitas? Apa rumusnya? Oke, jadi di sini kita dapat menghitung nilai fugasitas suatu fluida itu melalui persamaan 1034 di buku Smith-Venus Chemical Engineering Thermodynamic ya. Jadi di sini adalah rumus dari koefisien fugasitas.
di mana koefisien fugasitas sama dengan fugasitas fluida dibagi dengan tekanan. Jadi kalau misalnya kita ingin mencari fugasitas suatu fluida, kita tinggal mengalihkan antara koefisien fugasitas dengan tekanan, seperti itu. Yap, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait gambaran umum terkait fugasitas fluida. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam rekan-rekan semuanya.